Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Santika dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi poster mengenai pengelolaan kesuburan tanah. Tanah yang dikatakan subur apabila secara fisik memiliki tanah yang gembur, mampu menyimpan air, infiltrasi, airase dan drainase baik, porositas dan agregat tanahnya juga baik, sehingga tanah tersebut akan terhindar dari erosi. Secara kimia, tanah yang subur memiliki bahan organik cukup tinggi dan pH tanah yang baik sekitar 5 dengan 6. Sedangkan tanah yang subur secara biologi memiliki aktivitas mikroba di dalam tanahnya seperti makrofauna, mesofauna, dan mikrofauna. Masalah kesuburan tanah yang biasa dihadapi para petani secara fisik memiliki tekstur, struktur, kemantapan agregat, aerase, drainase, dan infiltrasinya kurang baik. Secara kimia, memiliki cadangan hara tersedia, bahan organik, dan pH tanah yang kurang baik. Secara fisik dan kimia, memiliki kapasitas tukar kation, kapasitas tukar anion, kemampuan menyimpan airnya kurang baik. Sedangkan di sifat biologinya, tanah tersebut kurang memiliki mikroorganisme, makrofauna, perakaran, biomasa tanaman, sehingga kita sebagai orang pertanian harus membantu para petani untuk mengelola tanah tersebut supaya menjadi lebih subur. Selanjutnya, faktor untuk menentukan kesuburan tanah. Pertama, kita dapat melihat keberadaan bahan organik dan juga humus. Bahan organik ini dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, sedangkan humus berperan dalam mempertukarkan kation di dalam tanah. Yang kedua, kita dapat melihat keberadaan organisme tanah seperti perombak bahan organik. Kita bisa menggunakan sumber humus. Dan selanjutnya yaitu siklus hara. Siklus hara ini berperan dalam menyediakan hara di dalam tanaman. Yang kedua, terdapat tujuan. Tujuan pengelolaan kesuburan tanah ini untuk mengelola tanah sesuai dengan jenis tanah agar kesuburan tanah tersebut menjadi lebih baik. Ketiga, ada isi. Pertama, kita akan membahas pengelolaan tanah antisol pasir pantai. Kendala yang biasa dihadapi oleh tanah antisol pasir pantai secara fisik, tanah tersebut didominasi oleh pasir, strukturnya lepas dan kasar, kemantapan agregatnya rendah, angin kencang akibat adanya erosi angin, permeabilitasnya sangat cepat, suhunya tinggi, kemampuan menyimpan airnya rendah, dan haranya mudah hilang akibat struktur tanah tersebut kasar dan juga lepas. Solusinya, kita dapat menggunakan bahan organik, mulsa plastik ataupun jerami, sumur renteng, windbreaker, dan manajemen penumpukan. Secara kimianya, kendala yang bisa dihadapi bahan organiknya rendah, hara rendah, dan solusinya kita bisa menggunakan bahan organik dan pupuk kimia. Dan secara biologi, kendalanya biasanya itu bahan organiknya juga rendah, aktivitas mikrobanya juga rendah. Solusinya kita dapat mengaplikasikan bahan organik, pupuk hijau, pupuk hayati seperti mikoriza. Selanjutnya, contoh pengelolaan antisol pasir pantai yaitu ada windbreaker. Windbreaker ini merupakan pematah angin. Kita dapat menanam pohon seperti akasia, sengon laut, cemara udang, pohon legum. Nah, fungsinya ini berfungsi untuk menekan pemindahan gumuk sebagai pematah angin, menstimulasi iklim mikro, dan juga sebagai sumber bahan organik. Kedua, ada tanah vertisol. Ciri-ciri dan sifat tanah vertisol secara fisik. Pertama, tanah vertisol memiliki warna abu kehitaman. Kedua, tanah vertisol ini kaya akan liat yang didominasi mineral tipe liat 21 seperti montmorillonite dan smectite. Nah, tanah vertisol ini akan terbentuk retakan lebar dan dalam karena tanah vertisol ini bersifat vertik. Kedua, mengembang jika basah dan mengkerut jika kering. Dan tanah vertisol ini juga memiliki struktur yang keras dan sulit diolah ketika kering dan sangat plastis dan lengket ketika basah. Ketiga, tanah vertisol ini memiliki laju infiltrasi dan permeabilitasnya rendah karena tanah vertisol ini mudah jenuh dan runoff-nya juga tinggi. Yang keempat, akan terbentuk mikrorelief vilgae akibat peninggian pada bagian relief. Yang kelima, airase dan drainasenya buruk. Sedangkan secara kimia, tanah vertisol ini pertama memiliki bahan organik sedang sampai dengan rendah. Kedua, kaya akan kation basah, dan ketiga, tanah vertisol memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi. Solusi yang bisa kita lakukan untuk menangani kendala tanah vertisol, pertama kita bisa menggunakan mulsa dan bahan organik
sebab mulsa dan bahan organik ini bisa menjaga kelembapan tanah, hara kalium yang terfiksasi oleh mineral tipe liat 21. Kedua, kita bisa menggunakan bahan amelioran seperti pasir untuk memperbaiki struktur tanah. Yang ketiga, kita bisa melakukan pengolahan air seperti sistem surjan, angin hujan, dan pembuatan embun. Ketiga, ada tanah ultisol. Kendala tanah ultisol secara fisik, pertama, warna tanah ultisol ini kuning kecoklatan hingga merah. Kedua, penampang tanahnya dalam. Ketiga, kandungan niatnya tinggi. Keempat, kemampuan memegang air yang rendah. Kelima, kemantapan agregatnya rendah. Dan keenam, aerase dan drainasenya buruk sehingga tanah ultisol ini mudah tererosi. Sedangkan secara fisik kimianya, tanah ultisol ini memiliki kemasaman tanah yang tinggi. Kedua, bahan organiknya rendah. Ketiga, hara tersedia rendah atau kejenuhan basahnya rendah. Keempat, kejenuhan aluminiumnya tinggi. Dan kelima, kapasitas tukar kationnya juga rendah. Selanjutnya, solusi pengelolaan tanah ultisol. Pertama, kita bisa melakukan pengaturan. Kedua, menggunakan bahan organik dan mulsa organik. Ketiga, menggunakan pupuk fosfat alam. Keempat, memanfaatkan mikroorganisme seperti mikoriza dan azotobakter. Dan keempat, kita bisa melakukan konservasi tanah seperti pembuatan teras, mulsa tanaman, dan agroforestry. Keempat, kita akan membahas tanah gambut. Kalau tanah gambut secara kimia, pertama, tanah gambut ini memiliki pH yang sangat masam, sekitar 3 sampai dengan 4. pH masam ini berasal dari asam-asam organik seperti humat dan sulfat. Yang kedua, kandungan mineralnya rendah sehingga kejenuhan basah kalsium, kalium, magnesium, dan natrium sangat rendah. Yang ketiga, tanah gambut ini memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi yang berasal dari gugus fenol dan karboksil. Walaupun kapasitas jerapannya tinggi, kekuatan jerapannya ini rendah pada tanah gambut dan kation basahnya juga rendah, sehingga basa-basa yang diikat akan mudah terlindung. Keempat, tanah gambut ini memiliki ketersediaan nitrogen yang rendah karena nisbah C/N tanah gambut ini tinggi. Yang kelima, tanah gambut ini memiliki ketersediaan fosfor yang rendah. Jika tanah gambut ini mengandung mineral besi, aluminium, kalsium yang tinggi, maka dapat menyebabkan fosfor semakin tidak tersedia karena membentuk kompleks. Yang kelima, tanah gambut ini terdapat lapisan pirit. Lapisan pirit yang berada di bawah lapisan gambut ataupun tanah mineral yang tergenang air akan baik bagi tanaman. Selanjutnya, untuk mengelola kendala tanah gambut, pertama, kita bisa mengatur drainase tanah gambut, seperti memperbaiki pH tanah, kadar air tanah, dan daya menahan beban. Kemudian kita bisa memperbaiki aerasi tanah, sehingga aktivitas mikroba di dalam tanah akan menjadi lebih baik. Kedua, kita bisa memberikan pupuk dan tanah mineral sebagai penyedia unsur hara tanah gambut. Ketiga, kita dapat menambahkan bahan-bahan amelioran yang mengandung Fe, Al, Cu, dan Zn agar asam-asam organik yang berada di tanah gambut membentuk ikatan koordinasi dengan ligan organik sehingga membentuk senyawa helat. Bahan lain yang bisa ditambahkan seperti tanah mineral, kapur, kompos, dan juga abu. Keempat, kita bisa aplikasi mikroba perombak bahan organik. Kelima, kita bisa menggunakan varietas yang tepat. Terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari pengelolaan kesuburan tanah, pertama, kita dapat mengetahui cara mengelola tanah entisol pasir pantai dengan cara menggunakan mulsa plastik ataupun mulsa jerami, kemudian membuat sumur renteng, windbreaker, pemberian bahan organik, dan aplikasi pupuk hayati, kimia, ataupun pupuk hijau. Kedua, kita dapat mengetahui cara pengelolaan tanah ultisol, seperti kita bisa melakukan pengapuran, memanfaatkan mikroorganisme seperti mikoriza dan azotobakter, dan bisa memanfaatkan pupuk fosfat alam, konservasi tanah, penggunaan bahan organik seperti mulsa organik. Ketiga, pengelolaan tanah vertisol. Kita bisa menambahkan bahan amelioran, pengelolaan air, konservasi tanah, penggunaan mulsa, dan pemberian bahan organik. Terakhir, kita bisa mengetahui pengelolaan tanah gambut, seperti mengatur drainase, menggunakan bahan-bahan amelioran, aplikasi mikroba perombak bahan organik, dan menggunakan varietas yang tepat. Sekian presentasi poster dari saya mengenai pengelolaan kesuburan tanah.
sana. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.